PTBA ini juga menjadi salah satu produsen batubara plat merah dengan menyumbang 15,7 triliun rupiah ke kas negara dan menjadi salah satu penyumbang terbesar ke kas negara. Sejauh ini seperti apa sih komitmen PTBA untuk terus menyumbang dividen, PNBP gitu ya? Ini paling disukain sama para pelaku pasar biasanya. Perusahaan-perusahaan listed company yang seperti ini secara rutin gitu ya Pak Suherman, seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Maria. Sebagaimana kita tahu PTBA ini adalah BUMN ya. Satu-satunya bahkan BUMN yang bergerak di bidang tambang batubara. Nah, PTBA tentunya tetap akan berkomitmen untuk dapat mendorong dan memberikan kontribusi yang optimal sebagaimana yang terjadi di tahun lalu yang akan memberikan dampak yang positif bagi keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, baik itu untuk sisi regional maupun secara nasional. Nah, dampak positif ini kita akan coba tetap pertahankan di tahun 2023 dan 2024 ini, sehingga keberadaan kita ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Juga kami memahami betul bahwa peran PTBA di ekonomi perekonomian nasional ini mempunyai kontribusi yang cukup besar. Dan ini kami terus jaga dan terus dorong agar keberadaan ini dapat mendorong pembangunan ekonomi di dalam ikut mensukseskan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Bagaimana sih PTBA bisa menjaga konsistensi ini, Pak Suherman, begitu? Mungkin apa yang dilakukan begitu ya? Karena kan kalau berbicara mengenai mining industry, khususnya batubara, banyak faktor sebenarnya yang bisa cukup menarik ke atas. Ada juga banyak faktor yang memang cukup membuat kondisinya agak berat gitu ya, Pak ya. Tetapi PTBA bisa secara konsisten menjaga begitu, bahkan memberikan sumbangsi yang besar juga untuk negeri. Ya, kita tahu bahwa PTBA ini kan di awal sebagai perusahaan tambang ya. Nah, kita mencoba untuk bertransformasi menjadi perusahaan energi. Ini sesuai dengan visi perusahaan kita untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang tetap peduli dengan lingkungan. Ya. Nah, perusahaan juga tetap mendorong untuk menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru dalam proses pendirian atau proses perubahan batu bara menjadi energi. Ini yang teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, yang dampaknya terhadap lingkungan itu sangat kecil. Itu yang kita coba lakukan. PTBA juga melakukan diversifikasi bisnisnya dengan mulai masuk juga ke bisnis energi baru dan terbarukan atau yang sekarang kita kenal EBT. Nah, kami juga saat ini sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya yang berkapasitas 400 kW peak itu sudah terrealisasi di jalan tol Bali Mandara. Oh, oke. Itu sudah mulai beroperasi dan itu juga hasilnya cukup baik. Kemudian kita juga sudah membangun PLTS tenaga surya juga bekerja sama dengan Angkasa Pura II di Bandara Soekarno-Hatta yang kapasitasnya sebesar 241 kW peak. Nah, ini juga sudah terrealisasi. Nah, ekspansi kita ke bisnis ini baru dan terbarukan ini juga terus kita jalankan, kita gulirkan. Apa aja yang paling terdekat Pak setelah itu Pak? Kita lagi kerjasama dengan Jasa Marga karena dia punya proyek jalan tol ada yang cukup banyak di Indonesia. Nah, kita ingin semua jalan-jalan tol yang dibangun Jasa Marga ini bisa meniru yang jalan tol Bali Bandara. Artinya menggunakan tenaga surya yang ini. Karena ini kan juga cukup murah. Nah, ini yang kita coba jalankan. Kita juga mencoba bersinergi dengan anggota holding kita sendiri, dalam hal ini PT Timah, untuk membangun PLTS yang ada di sana, di operasionalnya PT Timah, sehingga ini juga akan bisa membantu grup kita menekan biaya produksinya. Selain itu juga mengembangkan energi baru dan terbarukan.
itu. Oke, Seperti jadi itu. ini focusing diversifikasi menuju ke energi Baru baru dan terbarukan begitu betul. ya. Dan ini tadi beberapa yang dimention Pak Soerman sudah running di tahun 2023 ini ya. Sudah running yang seperti yang PLTS jadi Bali Bandara, kemudian di Bandara Suta, dan saat ini dalam progres untuk dapat ada beberapa ruas jalan tol yang dimiliki oleh Jasa Marga, kita juga akan bangun dengan pola yang sama seperti yang di Bali Bandara. Ada rencana-rencana yang lumayan signifikan disiapkan di tahun 2024 nggak Pak Soerman? Artinya adalah ekspansi mungkin atau korporasi lain. Kita lagi kerjasama mengembangkan dengan mitra kita, dalam hal ini kereta api, untuk menambah kapasitas angkutan kita dari Tanjung ini menuju ke daerah Palembang, dalam hal ini Karamasan, yang targetnya itu akan ada tambahan penjualan, tambahan logistik yang bisa kita keluarkan dari Tanjung itu sekitar 20 juta ton. Oh, oke. Itu juga cukup signifikan dan itu sudah dimulai dari tahun ini. Diharapkan di tahun 2025 nanti akan bisa selesai. Jadi ada tambahan yang cukup signifikan nanti di dalam volume produksi maupun nanti penjualan di kita. Tapi sesuai dengan target yang memang ditetapkan begitu ya. Betul, dari ya. penambahan produksi di PTBA sendiri. Salah satu penilaian dari Best Mining Companies khususnya di CNBC Indonesia Awards ini adalah concerns kepada lingkungan masyarakat begitu ya dalam corporate social responsibility gitu ya, balancing as a business, balance juga seperti apa Untuk CSR lingkungan, ya ya, gitu. betul, Itu kan yang ya. paling harus dikedepankan juga. Nah, seperti apa kemudian PTBA ini juga menjadi salah satu perusahaan yang banyak sekali program yang dituangkan gitu dalam bentuk CSR PTBA ini. Baik, terima kasih Mbak Maria. Jadi sebagai PTBA ini sebagai salah satu anggota dari subholding MindID Group, di mana secara korporasi kita punya noble purpose atau tujuan mulia, yaitu pertambangan kita ini harus membawa kemakmuran dan masa depan yang lebih baik. Ya. Nah, ini yang kita turunkan kepada kegiatan CSR kita, di mana kita akan terus berkontribusi kepada pembangunan ekonomi, khususnya masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasi kita, terutama wilayah-wilayah yang menjadi ring 1 operasional kita. Kemudian kami juga sudah mengembangkan 8 bidang pengembangan pemberdayaan masyarakat atau kita kenal sebagai istilahnya itu PPM. Ini yang kita fokuskan. Ini antara lain mencakup pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian pengembangan dan pembinaan kelompok masyarakat, kemandirian ekonomi, kemudian sosial budaya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur. Serta yang terakhir kita juga mencoba mendukung kemandirian masyarakat melalui program PPM ini. Oh, wow. Dan terakhir kita juga mengembangkan PLTS tadi yang sebelumnya kita diskusikan, kita mengembangkan PLTS untuk irigasi. Nah, di sektor pendidikan juga kami menjalankan berbagai program pendidikan gratis untuk anak-anak yang ada di sekitar wilayah operasional kita dalam bentuk beasiswa Bidik Siba, kemudian ada beasiswa untuk Ayo Sekolah, kemudian sekolah Gernas Tastaka, gerakan nasional pemberantasan buta matematika, kemudian Gernas Tastaba untuk buta aksara membaca, kemudian akses, kita juga coba memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat yang ada di sekitar. Itu bagian dari CSR kita. Di bidang kesehatan kita juga menyelenggarakan program-program pengobatan gratis untuk seluruh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah operasional kita. Kemudian kita juga melaksanakan program peningkatan kemandirian ekonomi dalam bentuk pembinaan usaha di sekitar kita, masyarakat-masyarakat yang kita ajak untuk bisa mendukung usaha-usaha yang bisa dikembangkan di masyarakat. Kemudian juga kita mengembangkan pembinaan usaha kecil dan menengah, khususnya yang ada di ring 1. Nah, bicara mengenai PLTS tadi yang untuk pertanian, kita coba bangun PLTS
mini lah yang bisa menggerakkan pompa mengambil air di wilayah yang cukup jauh di bawah sehingga sawah-sawahnya itu bisa ditanamin dalam 1 tahun penuh, tidak lagi tergantung dari tada hujan. Tada hujan harus nunggu dulu gitu ya. Dari catatan kami ini kita sudah dapat mengairi 493 hektar sawah, khususnya yang ada di lingkungan ring 1 kita, yang terlibat sebanyak 845 petani. Sehingga kemarin waktu kita ada kemarau panjang, di wilayah-wilayah tertentu mereka juga tidak jadi masalah karena airnya ada. Terus ngalir gitu ya Pak. Kan mataharinya juga cukup terik. Iya. Sehingga pompa tetap bisa jalan, mengambil air di daerah yang ada airnya, yang daerahnya rendah bisa dinaikkan ke atas. Seperti itu. Makanya panen pun juga tetap terjaga begitu ya di beberapa daerah karena memang ada satu teknologi CSR dari PTBA yang mensupport dan membantu ini begitu ya Pak Suherman. Oke, ini cukup menarik apalagi salah satu poin yang menjadi concerns adalah hilirisasi yang menjadi salah satu program andalannya. Pak Jokowi sudah mention ini berkali-kali ya khususnya di sektor minerba. Seperti apa nih terkait mengenai hilirisasi yang merupakan mandatory gitu ya Pak Suherman ya. Anda melihatnya seperti apa? Baik. Terkait dengan hilirisasi ini, kami sebagai perusahaan pemerintah, dalam hal ini BUMN yang dimiliki oleh pemerintah, tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah ini, yang mendorong hilirisasi batubara dan dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini juga sejalan dari visi misi yang saya sebutkan di awal tadi untuk menjadi perusahaan energi, tidak hanya sebagai perusahaan tambang. Perusahaan energi yang tetap kelas dunia yang tetap peduli dengan lingkungan. Ya. Nah, PTBA juga saat ini kita punya cadangan yang cukup besar kan. Kalau dalam catatan kami, resource kami itu sekitar 3 miliar ton. Nah, dari 3 miliar ton ini kami sudah mengalokasikan cadangan itu untuk kegiatan hilirisasi ini. Sehingga nantinya kalau memang hilirisasi ini akan bisa berjalan, kita sudah punya reserve atau cadangan untuk melaksanakan program ini. Kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah yang selama juga mendorong dan membantu kami untuk dapat merealisasikan program hilirisasi ini. Dan berharap ke depan dukungan pemerintah kepada kami untuk dapat merealisasikan program ini juga tetap akan tetap ada. Sehingga apa yang menjadi cita-cita pemerintah, menjadi cita-cita kami bersama ini dapat bisa terrealisasi. Kita berharap bersama begitu ya, apalagi PTBA juga sudah membuktikan masih terus dan akan terus berkontribusi untuk negeri, sekaligus juga untuk selalu memberikan yang terbaik dengan CSR-CSR yang dilakukan. Pastinya dan mengikuti proyek apa yang menjadi fokus pada pemerintah begitu ya. Terus berdedikasi PTBA, terima kasih sudah hadir di CNBC Indonesia Awards 2023. Terima kasih.